Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian dari Politeknik TEDC Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang circular doubly linked list. Oke, next. Apa sih circular double linked list itu? Oke. Struktur node yang sama seperti double linked list yang mana terdapat data pointer ref dan pointer next. Karena singular linked list, maka pointer next pada tail menunjuk ke head dan pointer brief pada head yang menunjuk ke tail. Untuk contohnya ini seperti ini. Nah, untuk deklarasi dan inisialisasi ini seperti ini. Yang pertama ini ada struct dengan namanya linked list name. Ini disesuaikan saja dengan penggunaan kita nanti, dan bentuknya ini kita sesuaikan dengan ini dengan menggunakan pointer previous dan pointer next tentunya. Lalu di bagian inisialisasinya ada kita dibantu dengan pointer head dan tail. Lalu inisialisasi menggunakan class, di sana ada. Lalu inisialisasi data-data lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk print dari circular double linked list ini seperti ini. Dia menggunakan while untuk perulangannya, lalu di print pada masing-masing node. Oke, untuk contohnya kita bisa langsung code ya, karena di sini kita lihat kita akan menggunakan yang pertama yaitu insert mulai dari depan ya. Sekarang kita langsung buka text editor yang kita pakai di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke. Di sini sudah ada text editor menggunakan Visual Studio Code. Bebas ya, menggunakan DFC++ juga bisa. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke. Yang pertama kita akan menggunakan library. Yang pertama kita menggunakan library include IO stream. Oke. Lalu selanjutnya using name space std. Oke. Lalu yang pertama kita akan menggunakan deklarasi struct-nya. Kita menggunakan struct-nya kita ganti menggunakan node. Lalu untuk variabelnya kita menggunakan in angka. Jadi kita hanya menggunakan angka untuk circular double linked list ini ya. Jadi kita hanya menggunakan variabel angka dan tipe data integer. Lalu di sini kita membutuhkan pointer brief dan pointer next. Oke, jika sudah, ini dia. Ini kita hapus dulu. Oke. Jangan lupa ya untuk penulisan struct ini menggunakan titik koma. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan pointer pembantu. Di sini kita menggunakan node. Lalu ada new node. Nanti new node ini diisi untuk node yang baru yang akan kita masukkan kepada elemen angka pada struct node ya. Lalu selanjutnya pointer head, lalu tail, dan temporary. Oke, di sini sudah. Untuk kita tandai dulu ya. Oke, di sini pointer pembantu. Oke. Lalu selanjutnya kita buat fungsi mainnya terlebih dahulu ya. In main. Main. Oke. Di sini default kita kosongkan dulu. Kita tidak bisa menggunakan parameter. Oke, kosong sudah. Nah, selanjutnya kita yang pertama akan
Yang pertama kita akan menginsertkan node-nya mulai dari depan, ya. Di sini kita menggunakan function yaitu push front atau push depan ya. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris sedikit, menggunakan push front. Oke. Jika sudah, kita panggil untuk pointer new node-nya. Lalu inisialisasi new node. Lalu new node lagi. Angka new. Dan di sini new nilai. New nilai ini parameter yang dimasukkan ke subprogram push front ini. Kita menggunakan integer new nilai. Oke. Selanjutnya kita panggil juga new node pref, lalu next-nya juga. Untuk data awal kita isi null, yang 4 titik koma, null juga. Oke. Setelahnya kita menggunakan fungsi if untuk mengecek jikalau head-nya masih bernilai 0 atau kosong. Nah, apa yang harus dilakukan ketika head-nya masih bernilai kosong? Kan kalau misalkan new node itu dia hanya mempunyai node 1 gitu ya. Dari sini v1 gitu. Jadi karena dia hanya mempunyai satu node, jadinya untuk bagian next dan prep-nya itu masih 0 karena dia belum nyambung kemana-mana. Jadi head-nya di situ di v1 dan tail-nya juga di v1. Jadi dia nggak kemana-mana gitu. Oke. Lalu kita arahkan dari new node pref dan next-nya ke head. Oke. Lalu untuk posisi tail-nya atau buntut ya, kita arahkan ke new node juga. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita coba untuk penginputan pertama ya. Apakah ini berhasil atau tidak? Sekarang kita panggil kursifnya yaitu push front. Kita masukkan data angka 5 misalkan. Jika sudah, kita build. Oke, bentar ya. Oke, kita belum membuat fungsi untuk menampilkannya ya. Sekarang kita buat dulu fungsi untuk menampilkan dari node-nya. Tadi itu kita menggunakan yang ini ya, menggunakan while gitu untuk menampilkan circularnya gitu. Oke. Yang pertama kita membuat fungsi bernilai void karena kita tidak membalikan apa-apa. Namanya viewList. Oke, jika sudah, kita menggunakan pointer temporary lalu head if lalu temporary tidak sama dengan lalu di sini si out kita menggunakan tampilan saja, menampilkan datanya. Contohnya seperti ini.
Jika sudah, kita melakukan perulangan dengan menggunakan while. Nah, di while ini kita menggunakan kondisi true. Lalu kita menggunakan cout kembali, akan menampilkan datanya yang mengambil dari pointer temporary dan akan menampilkan elemen dari angka. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menampilkan pointer next-nya juga. Lalu di sini saya menggunakan if juga untuk menampilkan batas akhir dari node-nya. Jika temporary ini sudah menemui head kembali, maka akan di break atau di stop. Jadi dia tidak akan mengulang lagi gitu. Karena kan di sini while-nya bernilai true. Jika dia terus-menerus memberikan true, maka dia akan terus berulang. Nah, jika di sini temporary-nya bernilai sama dengan head, maka dia akan langsung berhenti gitu untuk menampilkan datanya. Mengapa harus menggunakan temporary, tidak langsung menggunakan head? Karena posisi head ini tidak boleh berubah alamatnya. Jika kita langsung tanpa menggunakan temporary gitu ya, langsung menggunakan head, maka di sini akan melakukan looping secara terus-menerus. Jadi dia tidak tahu posisi headnya itu sebelah mana. Makanya dia harus menggunakan temporary agar posisi headnya tidak berubah. Seperti itu. Oke, itu untuk kondisi di mana jika datanya ada. Sekarang kita harus menggunakan pengondisian jika datanya kosong. Jadi jangan diemin aja gitu kalau kosong, kasih tahu gitu. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk memprintnya dengan view list seperti ini. Oke. Datanya sudah muncul. Di sini ada 5 ya untuk angkanya atau data yang sudah kita masukkan di sini, push front. Yang selanjutnya kita akan membuat pengondisian jika datanya sudah ada. Kan sebelumnya dia hanya menginsert awal node-nya saja, belum dengan node yang selanjutnya gitu. Nah, sekarang kita akan membuat node yang selanjutnya agar bisa terinputkan dengan baik seperti itu. Kita membutuhkan new node pointer brief sama dengan tail. Oke. Ini kita copy saja. Ini kita ganti menjadi pointer next, tailnya ganti head. Nah, untuk headnya kita ganti ke brief sama dengan new node tailnya tail next. Kita masukkan new node juga. Oke. Head sama dengan new node. Oke. Ada pengondisian di mana akan mengakses dari pointer new node dari brief dan akan diisi oleh posisinya tail, dan pointer next-nya akan diisi oleh head. Mengapa ini terjadi? Ketika new node ini terisi, maka pointer previous-nya akan mengarah pada tailnya atau node sebelumnya. Nah, untuk posisi pointer next-nya akan mengarah dari head yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada head mengakses previous. Nah, ini dua ini
akan mengakses masing-masing dari new node yang sudah kita sediakan di atas. Nah, setelah ini, maka posisi new node atau posisi headnya, kepalanya ini akan diisi oleh new node seperti gambar ini. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk mempush atau memasukkan data mulai dari depan. Kita akan mengisi angka 9 contohnya. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan. Oke, jadi angka pertamanya menjadi angka 9. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mempush lewat belakang. Karena kan biar lengkap aja gitu kan. Ada depan, ada belakang juga gitu. Nah, sekarang untuk yang belakang ini sama aja dengan yang front. Karena ya membedakan posisinya gitu, dan masing-masing dari pointer next dan previousnya seperti itu. Nah, untuk pengondisian awalnya ini sama, tidak ada yang berbeda seperti yang di front. Yang berbeda itu ketika datanya sudah ada gitu. Karena posisi new node-nya ini kita tidak akan posisikan di depan atau di head, karena kita akan memposisikan new node ini di belakang tail atau menjadi buntutnya gitu, nantinya akan menggantikan buntutnya gitu. Kita lihat di sini bahwa V4 ini akan sebelumnya menjadi tail. Nah, yang new node ini ada VN new node. Ini akan menjadi node yang barunya. Dia membutuhkan yang pertama itu posisi pointer dari headnya yang previous terutama, lalu posisi nextnya dari sebuntutnya gitu untuk mengisi node baru. Nah, setelah itu kita hanya mengubah dari posisi head menjadi tail, karena kita akan memposisikan dari new node ini di belakang seperti itu. Sekarang kita akan mencoba push dari back. Push. Oh, kita belum ganti ya, sampai lupa. Oke, ini back. Betul ya? Oke, sekarang kita coba dari back, push back. Oke, kita akan isi misalkan angkanya 4 ya. Sekarang kita coba print dan build. Oke, jadi angka 4-nya akan muncul setelah angka 5. Jadi angka 9 ini akan menjadi head dan ini akan menjadi posisi tail. Dan ini tengah-tengahnya nih, tengah. Oke. Nah, untuk selanjutnya gak lengkap tanpa dihapus gitu kan, takutnya kita salah memasukkan data. Nah, sekarang kita membutuhkan function hapus dari depan dulu ya. Kita menyesuaikan saja urutannya, jadi dari depan dulu baru dari belakang. Kita buat dulu deh back sekalian ya. Nah, selanjutnya kita pengecekan dulu untuk bagian dari headnya dulu, mengecek bahwa headnya ini ada nggak sih gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, kita kasih tahu tuh, misalkan data kosong itu NDL biar rapi gitu ya. Sekarang kita akan membuat kondisi else-nya. Nah, else-nya kita akan memanggil dari pointer temporary, belum memasukkan head ke dalamnya. Kita panggil head, dan untuk mengetahui dari pointer next-nya gitu. Setelah itu kita panggil buntutnya atau tail-nya dengan memanggil mengakses dari pointer next-nya.
Lalu kita panggil juga untuk head bagian preview-nya, previews, dan diisi oleh tail. Lalu kita delete bagian temporary-nya. Untuk prosesnya seperti apa? Nah, di sini ada head yang akan kita hapus. Di sini ada v1 yang akan kita hapus. Nah, di sini head ini akan mencari atau mengakses dari bagian pointer next dari buntutnya seperti ini. Nah, setelah itu jika telah ditemukan headnya, maka headnya ini kan menampilkan pointer atau alamat dari previewsnya yang akan diarahkan ke tail. Nah, jika sudah posisinya berubah dari headnya itu berubah menjadi node selanjutnya, maka posisi temporary ini atau data ini akan dihapus seperti itu. Sekarang kita akan mencobanya terlebih dahulu ya. Del front. Maka yang terhapus angka 9 karena 9 mengisi atau posisinya berada di head. Oke, sekarang kita coba untuk hapus via belakang karena ini harus lengkap. Kita bisa mengcopy dari atas juga, nggak masalah. Lupa tutup. Sama yang pertama kita cek dulu headnya bernilai 0 atau tidak. Nah, jika tidak, dia akan mengakses yang bawah. Nah, di sini temporary-nya kita arahkan ke tail. Karena yang akan dihapus ini lewat belakang, bukan depan. Seperti ini. Nah, temporary-nya kita arahkan ke tail. Lalu di sini juga diganti oleh tail. Lalu kita akses pointer preview-nya gitu. Nah, jika sudah ditemukan pointer previews-nya, nah dari tail next-nya kita arahkan ke head seperti ini. Kita arahkan ke head. Setelah itu head-nya akan menampilkan posisi pointer previewsnya dan akan diarahkan ke tail buntut terakhirnya seperti itu. Nah, jika sudah ditemukan, maka akan dihapus dan posisi pointer yang terakhir ini atau node yang terakhir akan dihapus. Lalu tailnya akan digantikan oleh posisi dari pointer previewsnya atau node yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk hapus dari belakang juga ya. Nanti di sini del back. Maka harusnya datanya sisa hanya nomor 5 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama akan menghapus depannya, akan hilang nomor 9, lalu akan ditampilkan dulu. Nah, saya tampilkan maka akan menghapus bagian node belakangnya. Nah, setelah dihapus akan tampilkan lagi yang akan menghasilkan hasil terakhirnya yaitu node yang bernilai 5 karena dia posisinya ada di tengah. Seperti itu kawan-kawan. Oke, seharusnya ini sudah jadi untuk proses bagian dari circular doubling list. Kita bisa menggunakan inputan secara mandiri agar programnya lebih menarik. Kita hanya membutuhkan yang pertama variabel opsi dan nilai. Nah, nilai opsi ini untuk memilih antara menu mana. Kita membutuhkan menu berarti push front berarti insert dari head, lalu insert dari tail, lalu delete dari head, lalu delete dari tail, lalu menampilkan semua node-nya. Nah, sekarang kita akan coba membuat menunya ya, agar programnya lebih menarik. Nah,
Di sini kita menggunakan cout. Pertama cout ya. Kita tampilkan judulnya circular double linked list. Tipe terus ya. Nah, jika sudah, sekarang selanjutnya untuk menu yang pertama ini satu, ada insert head NDL inline, kita copy saja, berarti sampai 5 ya. Oke. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita ganti insert berarti back. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi delete. Oke. Nah, seperti itu. Insert, delete. Yang terakhir ini view node atau datanya ya. Nah, yang selanjutnya kita membuat juga untuk exit. Ya kali kan nggak keluar gitu. Nah, sekarang kita buat program exitnya. Lalu kita tampilkan untuk menepikan pilihannya. Pilihan Anda. Anda nggak tuh? 1 sampai 5 ya. Langsung say in. Opsi. Oke. Di sini kita membutuhkan switch. Ekspresinya kita ganti menjadi opsi. Oke, satunya kita arahkan ke push front, karena kan dia masuknya ke push ya, ke depan gitu. Oh ya, jangan lupa untuk menanyakan angkanya ya, karena kan percuma nggak dimasukin angkanya. Masukkan datanya atau angka ya. Nilai. Oke. Kita masukkan parameternya nilai. Oke, sudah. Sistem CLS biar lebih clear gitu ya. Sekarang kita ini bisa copy saja. 1, 2, 3, 4 dulu ya. 5 deh. 2, 3, 4 dan 5 ini untuk menepikannya. Untuk menepikan kita bisa pakai ini ganti saja view list. Ini kita ganti jadi del back, del front. Oh ya, ini nggak usah ya, tidak usah pakai parameter ini juga. Nah, ini butuh ya, karena kan apa yang dimasukkan gitu. Kalau nggak ada, jika sudah ini kita kasih ini juga ya. Jadi kalau misalkan pilihnya kemana aja, kita kasih tahu pilihan
1 sampai 4 gitu. Sebenarnya pakai /n ataupun ndl ini sama aja, cuman menurut saya lebih rapi pakai ndl, jadi lebih clean aja gitu ya. Jangan lupa di pause. Oke. Nah ya, case 0-nya kita buat juga ya. Untuk exit. Exit. Files. Ini kita hapus. Dan kita coba. Mari kita coba. Oke. Kita lihat angka 5. Oh, tidak ada ya, karena kosong. Oh ya, di sini kita lupa menggunakan perulangan while ya. Harusnya ketika kita sudah memilih apapun itu, dia harus kembali lagi dengan cara menggunakan do while. Nah, posisi while-nya kita rubah ke bawah ya. Kita pindahkan ke bawah. Oke, sini. Kondisinya jika opsinya mengarah, jika tidak 0, seperti itu. Jika sudah, kita coba 5. Nah, oke. 5-nya tidak berhenti, kita pakai sistem pause. Nah, data kosong. Seperti itu ya. Jadi dia mempause itu agar tidak langsung kembali gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk insert. Angkanya misalkan 5. Kita coba lagi insert angkanya 4. Insert lagi angkanya 70. Nah, kita lihat 70, 4, 5. Sekarang kita coba insert dari belakang. Kita setkan 100. Kita view langsung. Nah, seperti ya. Sekarang kita coba delete dari depan angka 3, kita tampilkan. Nah, berarti tadi 70 terhapus. Sekarang kita coba hapus dari belakang. Kan belakang itu tadi 100 ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, 100-nya menghilang. Jadi sisanya hanya 4 dan 5. Oke. Mungkin untuk video kali ini hanya sampai di sini. Untuk penjelasan dari circular doubling list, saya cukupkan. Sampai jumpa kembali dari video yang lainnya bersama saya Rian. See you next video.